Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nurul Damri. Saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep air tanah. Adapun materi-materinya yaitu yang pertama pengertian air tanah, yang kedua pembagian air tanah, dan yang ketiga cara pengukuran air tanah. Pengertian air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Menurut Suyono Sosrodarsono, air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah yang membentuk itu dan di dalam retak-retak batuan. Kemudian pembagian air tanah. Ada beberapa macam-macam jenis air tanah. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu menurut letaknya. Air tanah dapat dibedakan menjadi dua, yakni air tanah permukaan atau freatik, kemudian air tanah dalam. Air tanah permukaan atau freatik adalah air tanah yang terdapat di atas lapisan tanah atau batuan yang tidak tembus air atau impermeable. Contohnya air yang ada di sumur-sumur, sungai, danau, dan rawa. Kedua yaitu air tanah dalam adalah air tanah yang terdapat di bawah lapisan tanah atau batuan yang tidak tembus air impermeable. Untuk memperoleh air tanah jenis ini, harus sumur dilakukan pengeboran. Bor atau artesis merupakan salah satu contoh sumur yang airnya berasal dari dalam tanah. Kemudian yang kedua yaitu menurut asalnya. Air tanah dapat dibedakan menjadi air tanah yang berasal dari atmosfer atau angkasa dan air tanah yang berasal dari dalam perut bumi. Air tanah yang berasal dari atmosfer disebut meteoric water, yakni air tanah yang berasal dari hujan dan pencairan salju. Kemudian berasal dari dalam bumi, misalnya air tanah tubir, yaitu air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen, dan air tanah juvenil, yakni air tanah yang naik dari magma bila gas-gasnya dibebaskan melalui mata air panas. Selanjutnya, air tanah terbagi menjadi 4 wilayah, yakni yang pertama wilayah yang masih terpengaruh udara. Pada bagian teratas permukaan bumi terdapat lapisan tanah yang mengandung air. Karena pengaruh gaya berat atau gravitasi, air di wilayah ini akan bebas bergerak ke bawah. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan air pada lapisan ini untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, wilayah jenuh air. Wilayah inilah yang disebut dengan wilayah kedalaman sumur. Kedalaman wilayah ini tergantung pada topografi, jenis tanah, dan musim. Yang ketiga yaitu wilayah kapiler udara. Wilayah ini merupakan peralihan antara wilayah terpengaruh udara dengan wilayah jenuh air. Air tanahnya diperoleh dari proses kapilerisasi atau perembesan naik dan wilayah jenuh air. Yang keempat yaitu wilayah air dalam. Wilayah ini berisikan air yang terdapat di bawah tanah atau batuan yang tidak tembus air. Selanjutnya cara pengukuran air tanah. Adapun peralatan yang perlu disediakan untuk melakukan pengukuran muka air tanah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama bor tanah, kedua potok bambu, ketiga batang bambu pengukur tinggi muka air, kemudian yang keempat meteran panjang sekitar 50 meter, dan yang kelima yaitu meteran pendek sekitar 3 meter. Sedangkan alat yang perlu disediakan untuk melakukan pengukuran tinggi muka air tanah ini adalah yang pertama formulir pencatatan, yang kedua alat tulis. Untuk melakukan pengukuran tinggi muka air ini dapat dilakukan dengan prosedur berikut ini. Yang pertama, mengukur dimensi lahan panjang dan lebar dengan menggunakan meteran panjang. Yang kedua, menentukan posisi dan panjang saluran pada lahan yang akan diukur. Yang ketiga, membuat sketsa gambar dari lahan yang akan diukur. Yang keempat, memilih bagian saluran yang memiliki aliran air terus-menerus atau konstan. Yang kelima,
Menarik dua garis tegak lurus terhadap saluran, jarak antar garis adalah 200 cm, sedangkan panjang setiap garis 120 cm. Yang keenam, pada setiap pekerjaan penarikan garis diberi tanda dengan patok bambu. Yang ketujuh, pada setiap garis yang tegak lurus dengan saluran, beri tanda dengan patok bambu untuk setiap jarak 20 cm panjang. Kemudian digambarkan titik-titik tersebut pada gambar sketsa yang telah dibuat dan diberi kode pada setiap titiknya. Yang kedelapan, pada setiap patok 20 cm dibuat lubang dengan menggunakan bor tanah dengan kedalaman minimal 100 cm, diusahakan sampai menemukan air tanah. Yang kesembilan, memulai pengukuran tinggi muka air tanah pada setiap lubang. Pengukuran dimulai pada lubang pertama. Yang ke-10, diupayakan areal pengukuran bersih dari tanah hasil pemboran. Yang ke-11, menggunakan bambu panjang untuk mengukur jarak antara tinggi muka air tanah dengan permukaan tanah. Yang ke-12, mencatat setiap ketinggian muka air tanah yang berada pada lubang pengukuran. Yang ke-13, melakukan pengukuran pada waktu yang sama, misalnya jam 7 pagi selama 5 hari berturut-turut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.